Hai semuanya, kalian sudah tahu belum apa itu ASEAN dan di mana aja negara ASEAN? Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? Kita mulai ya. Sebelumnya, yuk perhatikan gambar peta berikut ini. Nah, gambar tersebut adalah gambar peta negara ASEAN. ASEAN atau kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Berdiri tanggal 8 Agustus tahun 1967 pada konferensi Bangkok di Thailand. Awalnya, ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian diikuti oleh 5 negara lainnya, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sehingga saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara. Selanjutnya, kita akan membahas letak geografis dan letak astronomis. Masih ingat apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataan yang ada di muka bumi. Sedangkan letak astronomis merupakan letak suatu wilayah dilihat berdasarkan garis bujur atau garis lintangnya. Letak geografis negara ASEAN. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sehingga letak geografis ASEAN, utara adalah Laut Cina, selatan adalah Samudra Hindia dan Australia, timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik, dan barat Samudra Hindia. Sudah paham tentang letak geografis ASEAN? Kita lanjut ya ke letak astronomis negara ASEAN. Untuk menentukan letak astronomis negara ASEAN, kalian perlu mengetahui negara mana saja yang terletak di paling utara, yang paling selatan, paling timur, dan yang paling barat. Nah, negara ASEAN yang terletak di paling utara adalah Myanmar. Yang paling selatan adalah Indonesia. Sedangkan yang paling barat adalah Myanmar dan negara yang terletak di paling timur adalah Indonesia. Setelah itu, kalian bisa menganalisis satu persatu batas negara tersebut. Misalnya, batas utara negara Myanmar adalah 28 derajat lintang utara, sehingga disitulah batas utara letak astronomis negara ASEAN. Yang kedua, batas selatan negara Indonesia adalah 11 derajat lintang selatan, sehingga disitulah batas selatan letak astronomis negara ASEAN. Yang ketiga, batas paling barat negara Myanmar terletak di 93 derajat bujur timur, sehingga itu menjadi batas astronomis paling barat negara ASEAN. Dan yang keempat, batas paling timur negara Indonesia adalah 141 derajat bujur timur, sehingga disitulah batas paling timur letak astronomis negara ASEAN. Kesimpulannya, letak astronomis negara ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sekarang, coba kalian perhatikan pembagian iklim berdasarkan garis lintang berikut ini. Negara ASEAN rata-rata beriklim tropis karena terletak di antara 23 derajat, 5 lintang utara sampai 23 derajat, 5 lintang selatan.
Tetapi ada satu negara yang memiliki iklim subtropis. Negara manakah itu? Ya, negara Myanmar adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki iklim subtropis karena letaknya lebih dari 23,5 derajat lintang utara atau terletak di 28 derajat lintang utara. Secara geografis, wilayah alam negara-negara ASEAN dapat dibagi menjadi dua, yaitu subwilayah daratan dan subwilayah kepulauan. Negara-negara yang termasuk ke dalam subbenua atau subwilayah daratan adalah Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sementara negara yang termasuk ke dalam subkepulauan adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Nah, lalu apa perbedaannya antara negara subbenua dengan negara subkepulauan? Untuk subwilayah benua dicirikan oleh banyaknya lembah yang terbentuk dari endapan aluvial, sementara subwilayah kepulauan dicirikan oleh adanya lingkungan laut dan pulau-pulau. Letak dan luas negara-negara ASEAN. Nah, dari 10 negara-negara ASEAN yang memiliki wilayah terluas adalah Indonesia, yaitu 1.922.570 km persegi. Sedangkan wilayah terkecil ialah Singapura, yaitu 619 km persegi. Nah, jika diurutkan dari wilayah terluas hingga terkecil, yaitu yang pertama adalah Indonesia, kedua Myanmar, 3 Thailand, 4 Vietnam, 5 Malaysia, 6 Filipina, 7 Laos, 8 Kamboja, 9 Brunei Darussalam, dan 10 adalah Singapura. Alam negara-negara ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Bentang alam Brunei terbagi menjadi dua, yaitu dataran rendah dan pantai berawa-rawa di bagian barat, serta daerah perbukitan di bagian timur. Puncak tertingginya adalah Bukit Pagon dan sungai terpanjangnya adalah Sungai Belait. Yang kedua adalah Filipina. Sebagian wilayah Filipina merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi daratan pantai barat dan timur yang sempit. Gunung Apo merupakan gunung api tertinggi di Filipina yang tingginya mencapai 2.953 meter. Ketiga adalah Indonesia. Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire, yaitu jalur pegunungan vulkanik. Bentang alam Indonesia dilingkupi pegunungan aktif yang sering menimbulkan getaran penyebab gempa. Sejak tahun 1972 hingga 1991 tercatat 29 letusan gunung, umumnya di Pulau Jawa. Dua letusan gunung terbesar dalam sejarah modern terjadi di Indonesia adalah Gunung Tambora serta letusan Gunung Krakatau. Secara geologis, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau di sekitarnya. Dangkalan atau paparan di kawasan ini dikenal sebagai dangkalan atau paparan Sunda. Kedua, wilayah bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, NTT dan NTB, dan Bali. Ketiga, wilayah bagian timur meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Dangkalan atau paparan di kawasan ini dikenal sebagai dangkalan atau paparan sandar. Yang keempat adalah Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah. Di bagian timur terdapat dataran tinggi yang bergelombang. Di bagian barat daya terdapat pegunungan Kardamon. Di sebelah utara terdapat pegunungan Dangrek. Nah, pegunungan Kardamon terletak di bagian barat daya dan pegunungan Dangrek terletak di sebelah utara.
Kelima ialah Laos. Sebagian besar wilayah Laos merupakan dataran tinggi. Dataran rendah umumnya hanya terdapat di bagian selatan dan barat daya. Pegunungan Cordillera Annam terletak di bagian utara, puncak tertingginya adalah Phu Bia, dan sungai terbesarnya adalah Sungai Mekong. Keenam ialah Malaysia. Secara bentang alam, Malaysia terbagi menjadi dua, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, yang termasuk ke dalam wilayah Malaysia Barat ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, dan Johor. Sedangkan yang termasuk ke dalam Malaysia Timur ialah Sabah dan Sarawak. Ketujuh ialah Myanmar. Bagian barat Myanmar terdapat pegunungan Arakan, tingginya mencapai 2.700 meter. Di bagian tengah terdapat dataran rendah yang merupakan bagian dari delta Irawati Sitang. Kedelapan ialah Singapura. Di bagian tengah Singapura terdapat perbukitan dengan puncak tertingginya adalah Bukit Timah, yaitu memiliki tinggi 177 meter. Kesembilan adalah Thailand. Daerah pegunungan Thailand terdapat di daerah perbatasan dengan Myanmar. Puncak tertingginya adalah Gunung Doi Inthanon, yang tingginya mencapai 2.590 meter. Daerah pegunungan dan bukit juga terdapat di daerah sebelah tenggara. Daerah dataran rendah terdapat di sebelah selatan pegunungan utara. Nah, ini Gunung Doi Inthanon yang memiliki tinggi 2.595 meter. Ke-10 ialah Vietnam. Sebelah barat laut Vietnam terdapat dataran tinggi Yunnan di mana terletak puncak tertinggi Phan Xiphan. Tingginya mencapai 3.143 meter. Sebelah utara terletak delta Sungai Merah. Terdapat dataran tinggi Annam dan delta Sungai Mekong. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.